Tapi aneh manusia itu. Dalam keadaan kesakitan tidak mau berubah. Berubah atau mati. Di mulutnya mengatakan berubah. Tapi sebenarnya tidak berubah. Ini mengkhawatirkan. Banyak orang seperti itu. Disuruh offline dengan dunia. Ya Pak, amin. Tapi nyatanya setiap hari duniawi. Setiap hari mengejar hal-hal yang duniawi. Untuk kepentingan diri sendiri. Itu duniawi. Kalau kita kerja keras dan sebagainya itu untuk menjadi kesukaan dari Tuhan. Diri sendiri perlu, oke. Anak-anak, saudara, teman, semua orang yang membutuhkan harus kita tolong. Banyak orang tidak mengerti, sudah terlalu lama online dengan dunia. Sudah terlalu lama offline dengan Tuhan. Tuhan hanya ditaruh di pikiran. Menjadi teori teologi namanya. Menjadi teori tentang Tuhan. Tapi tidak pernah online. Mari kita belajar Bapak Ibu. Online dengan Tuhan. Setiap saat ingat terus bahwa aku harus hidup kudus. Bahwa aku mau melakukannya semua ini untuk Tuhan. Kan begitu.
Shalom Bapak Ibu, Jemaat GSKI Pantai Indah Kapuk yang menyaksikan ibadah online pada pagi hari ini. Saya berharap semua umat dalam keadaan sehat, amin. Apapun keberadaan kita, kita percaya Tuhan tetap setia, Tuhan tetap baik bagi kita semua yang percaya kepadanya. Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah online kita pada pagi hari ini, sikap kita, hati kita tujukan kepada Tuhan dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur atas setiap keberadaan kami ya Tuhan. Dimanapun kami berada, umat-Mu berada, apapun keadaan umat-Mu, Tuhan Engkau tetap beserta mereka. Tuhan setia menopang mereka. Tuhan Yesus, kami siap untuk lebih lagi datang menyembah Tuhan. Kuduskan hati kami, semua keberadaan sikap pikiran kami, biar berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah hati kami merindukan Tuhan senantiasa dalam hidup kami. Dan kami percaya Engkau bersama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ambil alih ibadah ini, Engkau memberkati mulai dari awal hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Kita merindukan Tuhan seperti rusa merindukan air. Begitu juga jiwa kita di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Dengan tulus katakan,
ada tersembunyi keberadaan kita di hadapan Tuhan. Tuhan mengetahui setiap isi hati kita, setiap pikiran kita, apapun yang ada dalam diri kita. Tuhan tahu. Mari kita sembah Dia. Katakan, Engkau Tuhan yang mengetahui hidup kami. Mari sembah Dia Bapak Ibu. Mari kita sembah Tuhan dengan segenap hati kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih atas kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan, kami bersyukur padamu Yesus. Oh haleluya. Kita angkat tangan, kita katakan haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Kami bersyukur atas kesetiaan-Mu. Oh haleluya. Hanya Engkau Tuhan kerinduan kami. Hanya Engkau yang kami perlukan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau yang kami perlukan. Sungguh Engkau yang mempunyai hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau. Haleluya. Haleluya. Yang percaya katakan semuanya amin. 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 Semangat Bapak Ibu. Apapun kondisimu saat ini, percaya Tuhan setia bagimu. Haleluya. Kita angkat pujian. Tuhan kita yang memerintah. Tuhan kita yang berkuasa atas setiap umatnya. Amin. Kita tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Kita angkat pujian ini. Yuk. Tuhan kita yang memerintah. Dia Raja yang kuat dan perkasa. Bumilah tumpuan kakinya. Kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal. Dia sumber keselamatan. Sama-sama katakan, Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Amin. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Amin. Hanya memerintah atas kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu katakan sama-sama, Tuhanlah yang memerintah. Oh, Dia Raja yang kuat dan
perkasa, bumilah tumpuan kakinya. Kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal. Dia sumber keselamatan. Sama-sama. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Mari kita tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu. Bangkit engkau dari tempat dudukmu, dengan sukacita engkau memuji Tuhan. Sama-sama katakan, Tuhan kita yang memerintah. Amin. Dia Raja yang kuat dan perkasa, bumilah tumpuan kakinya. Kerajaannya tak tergoncangkan, kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal. Amin. Yes. Dia sumber keselamatan. Sama-sama katakan, Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah, tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Tuhan kita ajaib, amin. Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Yes. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Sekali lagi katakan, Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah, tak berubah. Pegang firman Tuhan, amin. Pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Haleluya. Kuasanya dicurahkan bagi kita. Kuasanya dicurahkan bagi kita. Haleluya. Amin. Kuasanya dicurahkan bagi kita. Haleluya. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang hidup. Tuhan kita adalah Raja. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Kita siapkan hati kita, keberadaan kita, sikap hormat di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan tinggallah serta kami. Haleluya. Bapak Ibu, segenap hati kita angkat pujian ini. Tuhan tinggallah sertaku, hari telah senja, waktuku pulang kembali menghadap Bapa. Tuhan tetap sertaku di sisa perjalananku, setia sampai akhir hidupku. Dengan tulus di hadapan Tuhan katakan, Tuhan tinggallah sertaku, hari telah senja, waktuku pulang kembali menghadap
sampai akhir hidupku. Kerinduan hati ini kau dapati, aku setia hidup berkenan di hadapanmu. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencanamu Bapa. Mari Bapak Ibu kita renungkan lirik lagu. Tuhan tinggallah sertaku, hari telah senja, waktuku pulang kembali menghadap Bapa. Tuhan tetap sertaku di sisa perjalananku, setia sampai akhir hidupku. Kerinduan hati ini kau dapati, aku setia hidup berkenan di hadapanmu. Amin Tuhan. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencanamu Bapa. Kerinduan hati ini kau dapati, aku setia hidup berkenan di hadapanmu. Amin. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencanamu Bapa. Sekali lagi katakan, kerinduan hati ini kau dapati, aku setia hidup berkenan di hadapanmu. Amin. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencanamu Bapa. Dengan lembut katakan, kerinduan hati ini kau dapati, aku setia hidup berkenan di hadapanmu. Kita angkat tangan kita sama-sama katakan, saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencanamu Bapa. Menggenapi rencanamu Bapa. Sekali lagi katakan, menggenapi rencanamu Bapa. Amin. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat. Mari kita dengarkan firman kebenaran yang sedikit rumit, tapi ini sangat penting. Salah dalam mengerti soal ini, hidupnya pasti salah. Mari kita siapkan keberadaan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau memberi diri untuk diajar. Ada banyak sekali ajaran di luar sana yang tidak sesuai dengan Alkitab. Kami mau belajar sesuai dengan kehendak-Mu. Ajari kami Tuhan. Mohon pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini, agar nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita baca dulu Ibrani 9 ayat 27. Ibrani pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-27. Kita akan membaca banyak sekali ayat-ayat. Ya. Saya bacakan.
Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Kita dijelaskan pengertian bahwa kita akan mati hanya satu kali. Setelah itu menghadap penghakiman. Ya, jadi tidak ada reinkarnasi menurut Alkitab. Sesudah mati itu ada kebangkitan tubuh, sehingga yang dihakimi adalah kita setelah dibangkitkan, ya, dalam keadaan sadar. Ingat baik-baik, dalam keadaan sadar. Banyak orang berpikir setelah mati nggak sadar juga rohnya, sehingga dihakimi, dihukum, dimasuk neraka juga nggak takut Pak, nggak sadar, ini nggak berasa katanya. Ini salah total. Sesungguhnya kesadaran masih ada, apalagi setelah dibangkitkan. Hidup lagi. Ya. Oke. Nah, jadi baca Alkitab itu harus sesuai konteks memang. Kalau ayat ini berkata mati hanya satu kali, tetapi di kitab Wahyu dikatakan kematian kedua. Loh, katanya mati satu kali Pak. Nah ini loh, seringkali orang nggak mengerti konteks tapi itu berani ngotot. Ini maksudnya hidup yang sekarang ini hanya satu kali. Nggak ada dua kali, matinya satu kali lalu dihakimi. Untuk orang jahat yang dihakimi setelah dibangkitkan, nah itu ditinggal di neraka. Itulah yang disebut kematian kedua, di neraka itu. Begitu loh maksudnya. Kita lanjutkan ya. 2 Korintus 5 ayat 10. 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kita diberitahu bahwa semua orang akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Untuk apa? Untuk dihakimi. Dihakimi dengan apa? Dengan perbuatan, baik atau jahat. Jelas ya, ayat ini jelas ya. Ada amin ya. Banyak orang nggak mau mengaminkan ayat ini. Orang yang tidak mau mengaminkan ayat ini, dia menghina kitab suci. Orang yang menghina kitab suci, dia bakalan binasa. Ya, saya cuma mau ingatkan saja. Semua ayat di Alkitab itu harus diaminkan, kecuali progresif. Kecuali dibatalkan dan sebagainya. Diganti yang baru, disempurnakan. Ya. Oke, ini nggak pernah diganti ya ayat ini. Semua orang pasti menghadap tahta pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya selama hidupnya. Oke, 2 Petrus 2 ayat 9. 2 Petrus 2 ayatnya yang ke-9. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Nanti akan ada siksaan di hari itu, hari penghakiman. Ya, untuk orang-orang jahat. Apa yang jahat? Perbuatannya. Bahkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa pun akan dihakimi, bukan hanya manusia. Malaikat-malaikat yang berbuat dosa, apa itu? Roh-roh jahat, setan, iblis, sama akan dihakimi. 2 Petrus 2 ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap, untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Disimpan untuk nanti hari penghakiman. Baru hukuman dijatuhkan. Ada amin ya. Penghakiman Tuhan itu benar dan adil. Jadi sesuai perbuatan. Kalau perbuatannya jahat ya binasa. Perbuatannya baik, selamat. Ingat, baik di sini menurut Tuhan, bukan menurut manusia. Kualitas itu diukur menurut Tuhan. Ketika Tuhan datang terjadi kebangkitan tubuh.
Nanti dibaca di 1 Korintus 15 ayat 35 sampai 58. Dibaca sendiri ya. Jadi ada tubuh surgawi, ada tubuh duniawi. Tubuh duniawi inilah yang akan binasa. Tapi tubuh surgawi hidup kekal. Atau disebut juga tubuh rohaniah. Itu bentuknya bukan roh loh. Kalau roh disebut roh saja. Tapi kalau tubuh rohaniah, tubuh surgawi, itu tubuhnya tubuh kemuliaan. Tubuh fisik ada tubuhnya. Ya, jangan ngarang-ngarang tubuh surgawi atau tubuh rohaniah itu roh bentuknya Pak. Bukan. Itu tubuh fisik. Sehingga dalam kebangkitan itu sudah terbukti maut telah dikalahkan. Jadi di surga kita hidup lagi, sadar, memiliki ingatan, tapi dengan tubuh yang baru. Begitu juga orang yang ke neraka, sadar dengan tubuh yang baru, tapi dibakar di neraka. Hendaknya orang kalau mendengar ini menjadi ngeri ya. 2 Petrus 3 ayat 7, ayat 10, ayat 11, bahwa bumi ini akan menjadi api, lautan api. Dan bahwa orang fasik, orang jahat akan dibuang ke dalam lautan api, yaitu kematian kedua. Wahyu 20 ayat 14. Amin, saudara. Jadi tidak ada seorang pun yang tidak dibangkitkan. Orang jahat bangkit, orang benar bangkit juga. Orang benar bersama Tuhan, orang jahat ditinggal di neraka, lautan api. Begitu ya. Nah, jadi sebenarnya manusia dihakimi menurut apa? Dibenarkan menurut apa? Perbuatan atau iman? Ini persoalan klasik dari dulu nggak selesai-selesai untuk orang tertentu. Padahal untuk kita sudah selesai. Karena kita harus mendasarkan kesimpulan kita pada seluruh Alkitab. Jangan pilih-pilih ayat, jangan curang, jangan tidak jujur pada diri sendiri. Pada kesempatan ini kita akan membaca seluruh ayat Alkitab yang menyangkut hal ini. Jadi tidak boleh pilih-pilih. Saya perhatikan banyak orang pilih-pilih. Teolog juga banyak yang gak jujur. Pilih-pilih ayat untuk membenarkan doktrinnya. Kita mulai ya. Ini kita akan melihat keseluruhan Alkitab. Jadi tidak berpihak pada siapapun. Kita harus jujur. Yang pertama, Alkitab berkata bahwa manusia akan dihakimi menurut perbuatannya. Ini dicatat di banyak sekali ayat. Di Perjanjian Lama, contohnya Mazmur 62 ayat 12. Mazmur 62 ayat 12. Dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jelas ya? Ada banyak ayat. Dicatat saja, nanti dibaca. Sama intinya. Semua orang dihakimi menurut perbuatan. Amsal 24 ayat 12, Yesaya 3 ayat 11, Yesaya 3 ayat 64, dan Yehezkiel 24 ayat 14. Itu dari Perjanjian Lama. Di Perjanjian Baru bagaimana Pak? Sama saja. Coba kita baca ya. Matius 16 ayat 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Menurut perbuatannya. Roma 2 ayat 6. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. 1 Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Kenapa? Karena akan dihakimi menurut perbuatannya. 1 Petrus 1 ayat 17. Itu tadi. Wahyu 2 ayat 23.
dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Semuanya dihakimi menurut perbuatan, saudara. Wahyu 20 ayat 12 sampai 13, Wahyu 22 ayat 12 sama. Menurut perbuatan. Boleh apa enggak ya seseorang mengabaikan ayat-ayat ini? Aku mau ayat yang lain saja. Tidak boleh. Itu namanya menolak Alkitab. Banyak teolog berani menolak ayat-ayat ini. Bukan menolak sih, diam-diam aja seolah-olah enggak ada ayat-ayat ini. Pura-pura tidak tahu. Menipu diri sendiri namanya. Enggak jujur. Kalau tidak jujur itu jangan buat doktrin. Kalau tidak jujur itu jangan ambil kesimpulan. Kesimpulannya bias. Ya. Saya lanjutkan. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa. Umatku itu siapa? Israel. Siapa yang pilih? Tuhan. Binasa. Mengapa? Karena tidak mengenal Allah. Kok bisa? Karena menolak pengenalan itu. Menolak mereka. Menolak itu apa? Perbuatan. Perbuatan itu membinasakan juga. Menolak membinasakan. Kalau menerima, melakukan kebenaran, menyelamatkan. Pasti ada orang-orang yang langsung bicara, ini salah ini. Perbuatan kok menyelamatkan gitu. Dengarkan dulu sampai selesai ya. Nanti kamu harus jujur ketika mendengar semua ayat-ayat ini. Saya akan bahas juga ayat-ayat yang kau pakai, yang kau pilih-pilih itu. Jadi yang tadi dihakimi menurut perbuatan, sekarang dibenarkan karena perbuatan. Matius 12 ayat 36 sampai 37. Matius 12 ayat 36 sampai 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata-kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ucapan kita itu akan dihakimi. Perbuatan itu melalui ucapan juga. Bicara sembarangan, itulah perbuatan akan dihakimi. Ya. Ada lagi yang ayat Alkitab, nah ini yang sering dicomot-comot orang, yang tadi nggak pernah dicomot. Yang ini sering diajukan oleh orang-orang yang tidak jujur. Memakai ayat ini, Roma 2 ayat 13. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Bayangkan, dibenarkan karena melakukan Taurat. Ini ayat Alkitab loh, mau ditolak. Kenapa ya orang-orang itu kok tidak mengerti ya? Berani menolak ayat Alkitab ya. Kita harus menerima Alkitab apa adanya. Kalau Alkitab berkata begini, amin. Yang dibenarkan adalah orang yang melakukan hukum Taurat yang akan dibenarkan. Tapi kok ada ayat lain yang bertentangan ya? Nah, Roma 3 ayat 20. Bertentangan loh. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Coba bayangkan Bapak Ibu. Ayat Roma 3 ayat 13 itu karena melakukan hukum Taurat dibenarkan. Tapi di ayat Roma 3 ayat 20 sampai 20 dan 28 sebab tidak seorang pun dapat dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Ini bagaimana sebenarnya? Dua-duanya benar. Kontradiksi kok bisa dua-duanya benar, Pak? Lain konteksnya. Yang Roma 2 ayat 13 itu kalau kita baca dengan teliti ya. Karena bukan
orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukannya. Melakukan hukum Taurat yang akan dibenarkan. Ini berlaku untuk bangsa-bangsa lain yang tidak pernah mendengar Taurat, sekaligus pasti tidak pernah mendengar Injil. Nah kalau perjanjian lama aja nggak pernah dengar, apalagi perjanjian baru. Sebab di ayat 14-nya jelas, apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Jelas ya? Jadi kalau bangsa lain tidak memiliki Taurat, atau bangsa Yahudi yang punyanya Taurat tidak pernah mendengar Injil, dihakimi menurut Taurat. Tapi kalau mendengar Injil dihakimi menurut Injil. Alangkah tidak adilnya orang yang tidak pernah mendengar Injil sama sekali dihakimi menurut Injil. Sebab Tuhan itu hakim yang adil, tidak mungkin melakukan itu. Makanya Rasul Paulus menulis ayat ini. Ada banyak ayat yang mengatakan bahwa manusia dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat. Ini berlaku untuk siapa? Misalnya kitab Roma 3 ayat 20. Ini berlaku untuk siapa sih kitab Roma ini? Ini untuk jemaat di Roma yang sudah percaya, yang sudah Kristen. Kalau sudah Kristen, kamu dibenarkan bukan karena melakukan Taurat lagi loh. Ada hukum yang baru yang diajarkan Tuhan Yesus, hukum kasih. Itu maksudnya bukan berarti tidak melakukan Taurat pasti tidak dibenarkan. Kalau orang nggak pernah mendengar Injil, taunya cuma Taurat zaman dulu sebelum Kristus lahir, ya dihakiminya menurut Taurat. Karena Taurat itu hukum Tuhan juga. Cuma setelah Tuhan Yesus datang, hukum Taurat berakhir diganti dengan hukum yang lebih sempurna. Ada amin gak ya semuanya ya? Ada banyak, contohnya lagi di Galatia 2 ayat 16. Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Orang-orang yang tidak mengerti ketika membaca ayat ini, dia bilang begini, kita tidak perlu berbuat baik. Yang penting punya iman. Iman itu apa? Kalau ditanya berikutnya. Oh, iman itu percaya Yesus itu Tuhan. Oh, rupanya iman yang dia percaya itu iman persetujuan akali. Cuma setuju Yesus Tuhan. Padahal yang dimaksud ini bukan itu. Ya. Jadi meskipun kelihatannya kontradiksi, tetapi sebenarnya tidak kontradiksi, asal kita mengerti konteksnya. Galatia 3 ayat 24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Bapak Ibu kalau membaca ayat ini artinya apa? Jadi hukum Taurat itu benar sebagai penuntun, tapi sebelum Kristus datang. Itu maksudnya. Nah, zaman itu orang dibenarkan kalau melakukan Taurat. Bangsa lain dibenarkan kalau melakukan apa yang dituntut oleh hukum Taurat. Tapi setelah Kristus datang, di kalimat ini kan, supaya kita dibenarkan karena iman, bukan Taurat lagi, tapi iman setelah Kristus datang, gitu loh. Banyak orang itu salah, mereka menempatkan diri sebagai bukan orang Kristen, bukan karena perbuatan baik gitu. Nggak mengerti bahwa orang non-Kristen, orang perjanjian lama dibenarkan karena melakukan Taurat. Karena Taurat itu perintah Tuhan sendiri juga. Ada amin ya. Jadi sebelum Kristus datang memang Tauratlah penuntunnya. Tapi setelah Kristus datang penuntunnya bukan Taurat. Yaitu pikiran perasaan Kristus, Injil. Nah, ada lagi di Alkitab yang disebut begini, dibenarkan oleh kasih karunia dengan cuma-cuma. Roma 3 ayat 24 tadi, itu termasuk. Dibenarkan karena cuma-cuma.
Coba kita baca Titus 3 ayat 7. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Satu lagi Galatia 2 ayat 21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Jangan salah loh, Paulus tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kematian Kristus mengubah tadinya Taurat penuntun sementara, sekarang penuntunnya bukan Taurat lagi. Gitu maksudnya ya, kalau baca dengan lengkap ya. Oke, jadi sebenarnya perbuatan atau iman yang menyelamatkan itu. Perbuatan Abraham dibenarkan atau enggak? Di Roma 4 ayat 2, ternyata bukan karena itu. Roma 4 ayat 2. Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Tuhan, di hadapan Allah. Jadi Abraham dibenarkan bukan karena perbuatannya. Dasarnya bukan itu ya. Tetapi di ayat lain seolah-olah bertentangan juga nih. Yakobus 4 ayat 2. Yakobus 2 ayat 21, Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Jadi Abraham dibenarkan karena apa? Perbuatan yang mana? Mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Itu yang dibenarkan. Sementara itu di Roma 4 ayat 2 tadi itu, sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Artinya apa? Kita tidak boleh bermegah karena perbuatan kita. Itu artinya. Karena perbuatan kita itu bukan jasa, bukan pahala yang memiliki nilai, dinilai pakai angka, bukan. Ya. Perbuatan kita itu merupakan respon kita kepada anugerah Tuhan. Di Roma 4 ayat 6 dikatakan demikian. Berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Ya. Sebenarnya tadi di awal-awal kan dikatakan manusia dihakimi menurut perbuatan. Seolah-olah bertentangan terus nih saudara. Tapi bukan itu poinnya. Ya, nanti kita akan lihat. Kita dibenarkan karena iman kepada Yesus. Roma 5 ayat 7, Roma 5 ayat 9. Ya, Galatia 2 ayat 16, Galatia 3 ayat 11 dan 28. Ada lagi Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Coba masa mengaku dengan mulut saja sudah selamat. Jadi nggak perlu perbuatan. Kita teruskan dulu ya. Jadi yang benar yang bagaimana? Ayatnya banyak yang bertentangan. Semua ayat benar. Semuanya benar. Tidak boleh pilih-pilih ayat. Tetapi harus dimengerti sesuai konteksnya. Amin ya Bapak Ibu ya. Ada sesuatu yang penting, mari kita baca. Roma 2, waduh ini panjang nih. Nanti saya pilih-pilih dulu ya. Roma 2 ayat 1 sampai 16. Di ayat 6 jelas. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jelas tuh. Kita itu harus semuanya diperlakukan sama oleh Tuhan. Tuhan tidak pandang bulu. Ya. Tuhan tidak pandang bulu. Jadi yang punya Taurat dihakimi menurut Taurat, yaitu ayat 12 sampai 13. Roma 2 ayat 12 sampai 13. Sedangkan bangsa lain dihakimi oleh Taurat yang tertulis dalam hati mereka. Perbuatan ayat 14 sampai 15.
Ya. Di ayat ke-6 dikatakan, ia Tuhan menghakimi menurut perbuatan. Roma 2 ayat 6. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah, perbuatan ada dua macam. Satu, perbuatan yang berbuat baik di mata Tuhan, itu hidup kekal, ayat 7 dan 10 itu. Tapi kalau tidak, binasa, ayat 8 dan 9. Begitu. Jadi ini konsep penghakiman. Dan penghakiman ini terjadi atau mungkin karena kematian Kristus di kayu salib. Ya, makanya kita harus bersyukur punya Tuhan yang mengasihi kita. Jadi bagi orang percaya bagaimana? Yang sudah mendengar Injil penghakimannya. Yang pertama harus dicatat. Bagi kita semua, kita itu, coba kita baca Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi kita dibenarkan itu cuma-cuma oleh kasih karunia. Jadi cuma-cuma, ya, melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Yang kedua, bagi orang percaya, kita selamat bukan karena melakukan Taurat, karena kita sudah mendengar Injil, bukan? Tetapi oleh iman kepada Yesus Kristus. Nah, iman itu apa? Kan keselamatan bukan karena melakukan Taurat, tapi oleh iman. Iman itu apa? Dijelaskan oleh Tuhan Yesus bahwa kalau orang tidak melakukan kehendak Bapa, maka ia tidak selamat. Ya, jadi iman harus diartikan melakukan kehendak Tuhan. Itu iman. Kalau tidak melakukan apa-apa, itu bukan iman. Itu iman yang mati. Ya. Jadi yang menyelamatkan itu perbuatan. Tapi tidak semua perbuatan. Perbuatan yang bagaimana yang menyelamatkan? Perbuatan yang melakukan kehendak Bapa di surga. Amin ya. Tapi dalam kita melakukan itu bukan jasa atau pahala. Tapi itu bayar hutang, meresponi anugerah. Tapi itu hutang, saudara. Roma 8 ayat 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang. Tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Bukan. Kita berhutang bukan kepada daging, tapi kepada roh. Supaya kita hidup menurut roh. Amin ya Bapak Ibu ya. Ini harusnya sudah jelas sih. Ya. Oke. Jadi di Matius 7 ayat 21 dan 23 itu dijelaskan bahwa kita diselamatkan bukan karena melakukan Taurat atau perbuatan baik, tetapi melakukan kehendak Bapa. Itu dicatat baik-baik itu. Jadi, tapi itu bukan jasa bagi kita atau pahala. Jadi kita harus membayar hutang. Roma 8 ayat 12. Jadi kita adalah orang berhutang. Nah, bagi jemaat di Roma zaman itu, mengaku dengan mulut saja sudah selamat. Khusus jemaat Roma. Mengapa? Karena jemaat Roma begitu mengaku Yesus Tuhan, ia sedang mempertaruhkan nyawanya. Ia sudah siap untuk mati bagi Tuhan. Itulah sebabnya ini bukan hanya mengaku dengan mulut sembarangan. Jadi hari ini kalau kita mengaku dengan mulut itu belum yang dimaksud oleh Tuhan. Tuhan tahu isi lubuk hati kita masing-masing. Nah, setelah kesana kemari ayatnya begitu banyak dan membingungkan, seolah-olah
kontradiksi? Coba kita baca penjelasannya yang lebih jelas ya. Di Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 26. Saya bacakan ya. Bapak Ibu harus mengerti, setelah ini kita tidak bicara soal ini lagi. Sebab banyak orang gak mengerti. Mulai dari ayatnya yang ke 14 ya. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Apa gunanya tuh? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, nah perhatikan kalimat ini menjadi jelas, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman kalau nggak ada perbuatannya itu pada hakikatnya mati. Iman itu nggak ada gunanya sama sekali. Gitu. Tetapi mungkin ada orang berkata, ayat 18-nya, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku juga menjawab dia, tunjukkanlah keadaanmu, imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Perhatikan nih, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Kamu malah gak gemetar. Nah, ini masalah ini memang. Ya. Ayat 20 ditujukan bagi orang-orang yang bebal, yang masih ngotot keselamatan hanya karena iman. Imannya mulut doang lagi. Coba saya bacakan ya. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Saya itu heran loh. Ada banyak orang yang kayaknya sekolah teologi, tapi kok nggak mengerti. Pengertiannya cuma apa? Iman yang menyelamatkan, perbuatan nggak perlu. Padahal teks Alkitab nggak bicara begitu. Ya. Ayat 22 ditekankan. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi penting nggak perbuatan? Sangat penting, karena justru itu perbuatan iman menjadi sempurna. Nah, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Seringkali orang di luar sana menuduh kita bahwa doktrin kita keselamatan karena perbuatan, iman ditambahin perbuatan, katanya begitu. Orang-orang ini nggak pernah baca Alkitab. Apa perlu saya bacakan lagi? Oke, sekali lagi ya. Yakobus 2 ayat 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Bukan hanya karena iman saja plus perbuatan. Mengapa? Karena perbuatan itulah yang menyempurnakan iman. Sebab tanpa perbuatan iman itu pada hakikatnya mati. Ya. Nah, Abraham dibenarkan karena perbuatannya, yaitu mempersembahkan Ishak. Ya, oke, jelas ya. Ayat 26 kesimpulannya. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi saya sudah jelaskan semua ya kasusnya ya. Yaitu sebenarnya bagaimana sih gitu ya.
Alkitab mencatat bahwa manusia dihakimi menurut perbuatan, baik orang percaya maupun orang yang tidak percaya atau belum percaya. Dibenarkan karena perbuatan. Tetapi ada di kitab Roma, orang yang dibenarkan adalah yang melakukan Taurat. Tapi anehnya di Roma 3 ayat 20, 28, Galatia 2 ayat 16, pasal 3 ayat 11, Galatia 3 ayat 24, semuanya mengatakan bukan karena melakukan Taurat. Seolah bertentangan, bukan? Nah, kalau kita baca konteksnya, Roma 2 ayat 13 berlaku ditujukan kepada orang yang belum mendengar Injil. Sedangkan kitab Roma 3 ayat 20 dan 28 itu ditujukan kepada orang yang sudah mengenal Injil, sudah Kristen. Ya. Meskipun dibenarkan itu karena kasih karunia dan cuma-cuma, tetapi ya ada follow up-nya. Tetapi Tuhan Yesus yang memerintahkan untuk berjuang, untuk hidup tak bercacat, tak bercela, untuk menyempurnakan iman. Karena iman baru sempurna dengan perbuatan. Nah, jadi dengan demikian kita juga sudah membaca di kitab Roma pasalnya yang kedua, ya, ayat 12 sampai 13, bahwa kalau orang Yahudi hanya punya Taurat di zaman itu, dihakiminya menurut Taurat. Bahwa kalau orang non-Yahudi tidak punya Taurat, tidak pernah mendengar juga, ya dihakimi menurut apa yang ia lakukan, perbuatannya. Kalau perbuatannya melakukan Taurat, berarti dia selamat, dibenarkan. Begitu maksudnya. Nah, penghakiman itu hanya ada karena kematian Kristus. Begitu ya. Nah, apalagi yang belum dibahas. Jadi sudah jelas. Kalau cuma mengaku dengan mulut selamat, itu jemaat Roma zaman itu. Sebab mereka sudah siap mati, bukan? Ya. Jadi kitab Yakobus menjelaskan hal ini secara lengkap. Posisi iman dan perbuatan. Iman tidak bisa berdiri sendiri kalau cuma iman. Omong doang, hanya di mulut. Itu bukan iman. Sebab iman tanpa perbuatan itu iman yang mati. Tidak ada gunanya. Ada amin ya? Orang Kristen selamat karena melakukan perbuatan. Bukan hanya karena iman. Iman doang mengaku di mulut tok itu iman palsu. Karena perbuatan apa? Melakukan Taurat? Bukan. Perbuatan melakukan kehendak Bapa di surga. Amin ya. Jadi sebenarnya semua sudah jelas ini. Kalau masih tidak percaya juga atau masih mau comot-comot ayat, pilih-pilih ayat, ya sudah. Berarti kita berbeda. Berarti kau tidak jujur. Ayat-ayat Alkitab tidak mau tahu berarti. Gak usah ngomong kebenaran kalau seperti itu. Oke? Ngotot-ngotot juga percuma, kita gak akan layani. Orang yang tidak mau belajar, percuma diajak debat juga. Jadi sebagai penutup saya mau ingatkan apa yang Tuhan ajarkan. Lukas 13 ayat 24. Lukas 13 ayat 24. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu banyak orang akan berjuang untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Oleh Tuhan Yesus disuruh berjuang. Berjuang saja banyak yang gak lewat di pintu yang sempit itu. Bagaimana kalau tidak berjuang? Bagaimana kalau cuma di mulut saja amin-aminnya? Ya. Nah, yang kedua, Wahyu 22 ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Kok dibiarkan? Ini gaya bahasa. Bapak Ibu mesti mengerti. Ini seolah-olah begini loh.
Kamu jahat ya, terusin nanti kamu binasa. Terusin, gitu kira-kira. Mengerti ya? Nah itu bertentangan dengan 2 Petrus 3 ayat 11. 2 Petrus 3 ayat 11. Di sini malah kita diharuskan untuk berusaha. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jelas ya? Amin ya. Jadi hanya ada 2 pilihan. Kita termasuk yang mana? Yang dibiarkan saja. Kamu mau hidup cemar-cemarlah sekalian. Terserah. Itu pasti bukan anak Bapa di surga. Tapi kalau kita anak Bapa di surga, maka kita akan berusaha. Betapa suci dan salehnya aku harus hidup. Ya. Jadi hanya ada 2 pilihan. Silahkan dipilih. Jangan ngulang-ngulang terus saudara topik ini ya. Keselamatan karena perbuatan Pak. Karena iman, bukan karena perbuatan gitu. Capek deh. Alkitab semua ayat sudah saya pakai tadi. Yang ada hubungan dengan perbuatan dan iman. Oke Bapak Ibu sekalian. Mari kita melakukan kehendak Tuhan. Perbuatan kita harus nyata, iman itu nyata. Yaitu melakukan kehendak Tuhan. Tidak ada seorang pun yang tidak selamat. Mereka semua akan tidak selamat kalau tidak melakukan kehendak Bapa. Kalau perbuatannya tidak nyata, kalau imannya hanya ada di pikiran, kalau imannya hanya ada pada logikanya, kalau imannya hanya ada pada mulutnya, tapi tidak melakukan perbuatan, melakukan kehendak Bapa. Saya tidak bicara soal melakukan Taurat, tidak berlaku bagi kita. Tapi saya bicara melakukan kehendak Bapa, melakukan kehendak Tuhan Yesus. Amin. Jadi seseorang selamat atau dibenarkan menurut imannya yang sempurna oleh perbuatannya. Sebab iman tanpa perbuatan itulah iman yang mati. Amin. Saya rasa ini sangat jelas. Saya percaya Bapak Ibu semua diberkati. Kita semua diberkati. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu jelas. Kami tahu bahwa kami harus berusaha masuk pintu yang sempit itu. Harus berusaha melakukan perbuatan, melakukan kehendak Bapa. Kami tahu kami tidak dihakimi atau dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tapi kami dibenarkan karena melakukan kehendak Bapa, melakukan kehendak Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mohon berkati channel gerejamu di tempat ini. Agar banyak orang tahu channel ini, kenal dengan channel ini. Dan mereka boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah sampai ke ujung bumi firman-Mu, sehingga Engkau nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati semua tangan-tangan yang mendukung program ini, yang mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan gerakkan tangan mereka agar mereka membagikan seluruh kebenaran ini sampai ke ujung bumi juga. Kami sambut segala berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.